Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Nadia Kustari, NIM 125 dari kelas 6C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan menerangkan prosedur dari RJP. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai RJP. Jadi, RJP sendiri, atau yang biasa disebut resusitasi jantung paru, merupakan pertolongan pertama pada pasien dinafas yang disebabkan oleh sebab-sebab tertentu. Selanjutnya, sebelum kita melakukan prosedur RJP, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu posisi dan lingkungan sekitar dari pasien. Kita amati, apakah pasien sudah berada pada posisi dan lingkungan yang aman atau tidak. Apabila belum, sebaiknya kita pindahkan pasien ke posisi dan lingkungan yang aman. Selanjutnya, setelah itu, kita amati respon dari pasien. Kita amati respon dengan memanggil namanya, juga bisa menyenggol bagian tubuh dari pasien. Kita pastikan kesadaran dari pasien. Apabila pasien tidak sadar dan ditemukan tidak bernafas, segera panggil bantuan dari ambulan. Selanjutnya, setelah itu, kita juga dapat menggunakan bantuan dari alat AED. AED sendiri yaitu merupakan alat yang bisa mendeteksi irama jantung dan bisa memberikan instruksi kepada pengguna untuk membantu pasien yang henti nafas. AED sendiri bisa memberikan instruksi untuk melakukan defibrilasi cepat yang akan dilakukan untuk pasien. Opsi tersebut bisa dilakukan apabila terdapat AED pada area tersebut. Apabila tidak ada, kita akan melakukan tindakan RJP secara manual. Jadi, kita posisikan pasien telentang sebelum kita melakukan tindakan RJP. Sebelum kita melakukan tindakan, kita juga harus melakukan pengecekan nadi dari pasien. Kita lakukan pengecekan nadi pada daerah nadi karotis yang terletak pada daerah leher pasien. Nadi karotis ini terletak pada 2 jari dari area tengah leher dari pasien. Kita tentukan dengan menggunakan jari kita apakah terdapat denyut nadi atau tidak. Jika tidak, segera kita lakukan pertolongan untuk melakukan kompresi dada. Sebelum melakukan kompresi dada sendiri, kita harus menentukan lokasi untuk meletakkan tangan kita saat melakukan kompresi. Lokasinya sendiri yaitu berada pada tulang dada bagian tengah dari pasien. Setelah kita menemukan lokasi, kita juga harus memperhatikan posisi dari tangan kita. Posisi tangan kita sendiri yaitu yang pertama terletak ditelentangkan di dada pasien secara vertikal, lalu satu tangannya diletakkan dengan cara menggenggam seperti ini dan diletakkan pada lokasi yang sudah dilakukan. Jangan lupa juga untuk meletakkan posisi lengan secara lurus agar kompresi yang diberikan bisa secara maksimal. Setelah kita melakukan posisi dengan benar, segera kita lakukan kompresi dada secara cepat. Itu seperti ini contohnya. Jangan lupa juga saat melakukan kompresi dada, kita acukan berat badan kita ke dada pasien agar kompresi yang dilakukan bisa maksimal. Kita lakukan kompresi seperti ini selama 100 sampai 120 kali per menitnya. Setelah kita lakukan kompresi dada, kita buka jalan nafas dari pasien. Kita lakukan buka jalan nafas dari pasien, kita buka dengan kita lakukan manuver posisi head lift, chin lift. Posisi ini yaitu dengan cara tangan kita berada pada dahi pasien dan tangan yang satunya berada pada dahi. Lalu kita arahkan posisi kepala pasien untuk mengadah. Tujuannya yaitu untuk membuka jalan nafas. Lalu kita amati pada jalan nafas, apakah terdapat benda asing yang bisa menyumbat jalan nafas atau tidak. Apabila ada, kita lakukan swab finger.